Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih juga khususnya kepada pemilik Rumah Sakit Umi juga yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan semacam bimbingan gitu ya. Nah, saya ingat-ingat ini rasanya bukan yang pertama ya. Dulu kayaknya pernah sekali gitu. Satu kali, ini yang kedua. Nah, Rumah Sakit Umi ini dikenal juga oleh Rumah Sakit di Cipto ya Pak ya. Itu karena cukup banyak lah ikut di dalam pelayanan talaseminya juga ya. Saya lihat. Nah sekarang juga ke ibu dan bayi ya, mudah-mudahan insya Allah Rumah Sakit Umi akan terus nanti tahun demi tahun berkembang ya, menjadi yang salah satu terbaik mungkin di Bogor. Nah, saya sudah dengar bahwa kemarin itu kan memang perawat kami itu memberikan sharing ya, sharing. Saya kira bukan pengajaran, ini pun sharing tentang bagaimana sih seharusnya seorang perawat itu memperlakukan bayi gitu ya. Karena bayi itu juga walaupun tidak bisa bicara, tapi dia kan punya, namanya manusia, punya perasaan. Justru harus adik-adik di sini ingat gitu ya. Semakin kecil bayi itu semakin muda, itu otaknya kan semakin masih polos. Jadi kalau kita pernah lihat gambar otak itu kan banyak garis-garisnya ya. Itu gyrus, semakin banyak garisnya, lekuk-lekuknya itu semakin pintar anaknya. Karena semakin luas, kalau itu lekuk-lekuk itu kayak benang gitu ya, kalau diputer-puter gitu terus diluruskan gitu menjadi panjang sekali. Ya, jadi bayi itu semakin banyak lekukan atau kita sebut gyrus, itu dia semakin pintar. Nah, bayangkan bayi-bayi yang lahir masih muda itu masih polos. Apapun yang kita torehkan di situ, ya, yang kita berikan coret-coretan di situ berupa tindakan, itu akan terekam seumur hidup dia. Jadi bayangkan kalau perawat-perawat ataupun dokter itu istilahnya kasar gitu ya kepada mereka atau memperlakukan mereka dengan tidak lembut, tidak kasih sayang, itu akan terekam oleh dia menjadi trauma seumur hidup. Seumur hidup. Coba pernahkah mendengar, membaca di media sosial ataupun dulu di koran, di TV, coba lihat ada penjahat ya kaliber dunia ataupun juga di Indonesia juga ada ya. Contohnya ada yang tertangkap misalkan melakukan sodomi sampai 50, mungkin 60, 100 anak-anak ya. Ketika digali, apa yang terjadi? Kenapa dia seperti itu? Karena pengalaman dia sewaktu kecil. Ya. Jadi artinya anak-anak itu kalau diperlakukan kalau diperlakukan baik ya, misalkan kasih sayang, lembut, dia pun juga akan berkembang seperti itu. Tapi kalau dia disakiti, diapakan, dia akan rekam itu, ya kan? Entah dia terbawa seumur hidup menjadi baik, ya kan? Umumnya tidak, ya, tidak jadi baik gitu. Kalau baik tuh, oh saya kan nggak suka ya seperti itu, berarti saya tidak boleh memperlakukan seperti itu. Itu sayangnya tidak begitu. Jadi dia rekam itu, ya kan? Dia akan buat seperti itu juga kepada orang lain. Jadi
Kalau kemarin mungkin diajarkan ya bagaimana cara melakukan pemasangan infus gitu ya. Kemudian juga nanti kalau toh akan melakukan resusitasi itu harus dengan lembut. Harus dibisikkan. Jangan, dia kan saya pernah mendengar gini, kita lakukan sunat aja ya sekarang mumpung dia belum ngerti, mumpung dia belum tahu sakit. Astagfirullahaladzim, saya bilang dia nggak ngerti ini. Ya. Coba sekarang rawat ya, perhatikan mana lebih gampang dia menangani anak-anak atau bayi yang lahir cukup bulan. Kalau dia nangis ditenangkan sama yang kecil. Yang kecil itu sulit. Salah sedikit saja gitu ya. Nangis biru, apnu, muntah-muntah dan sebagainya. Dan lama sekali harus ditenangkan. Kalau kita mengerti. Tapi kalau yang besar, sebentar aja. Dia nangis misalkan ya, dipasang infus sama-sama. Dipasang infus nangis, terus ditenangkan. Ya udah, diam dia. Jadi sudah mateng jiwa psikologis dengan ya terutama psikologisnya sudah matang gitu. Jadi kalau ada seseorang yang mendapat trauma misalkan sama-sama mendapat musibah gitu ya, entah rumahnya terbakar, entah meninggal atau apa, ada orang yang kuat gitu. Tapi ada yang langsung jatuh gitu ya dan sebagainya. Nah disitulah makin dia belum, bahaya sekali. Saya cuma mengingatkan jangan pernah punya persepsi bahwa yang kecil ini kan nggak apa-apa. Dia nggak ngerti, belum punya rasa sakit. Astaga, dalam hati saya justru itu, ya kan? Justru. Jadi kamu bahaya sekali kalau menangani bayi yang prematur, yang muda. Mendingan yang lebih tua. Dia sudah cukup matang untuk menerima trauma. Walaupun juga gak boleh ya mentang-mentang seperti itu. Jadi tolong, saya nggak tahu kemarin Mbak Dian ngajarin ya, kalau kita mau pasang infus, mau suction, ya mau apapun juga, itu harus bicara sama pasiennya. Dedek, maaf ya tante suster mau suction ya, sakit sedikit tapi ini kan untuk kebaikan ya, sebentar aja ya gitu. Pernah gak punya waktu seperti itu kemudian bicara ya, jadi dia tahu bahwa dia tidak disakiti tapi dia disayang ya, jadi selalu seperti itu, selalu seperti itu. Jadi ungkapkan itu. Nah baiklah kita sekarang ke resusitasi ya. Resusitasi di sini. Nah kita tidak, itu kan waduh nggak kebaca mungkin di belakang. Nah ini saya mau mengingatkan saja bahwa sebenarnya di Indonesia ini ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia ini punya sekarang, jadi kalau ditanya kita ke luar negeri, setiap negara karena punya punya ciri khusus gitu ya. Bayangkan Singapura itu kan mirip-mirip seperti Malaysia, ya kan? Australia, ya. Kemudian lagi Jepang, hampir seluruh negara di dunia itu punya resusitasi neonatus buatan sendiri. Tentunya ada kiblatnya gitu. Kalau kita tuh kiblatnya ada, acuannya yaitu namanya NRP, Neonatal Resuscitation Program. Nah, ada seperti itu. Nah, cuma nantinya akan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Nah nanti pun tentunya resusitasi ini akan disesuaikan dengan kondisi pasien-pasien di rumah sakit umum.
ini pasiennya tuh umumnya seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti kalau toh kami memasang beberapa alat itu bukan berarti harus seperti ini, tidak ya. Jadi resusitasi neonatal yang baik ya itu tujuannya sama, semuanya adalah menolong bayi yang baru lahir itu supaya dia selamat. Jadi tujuannya sama, mau di negara manapun selamat supaya dia bertahan hidup dan jangan cacat. Gitu. Itu harus diingat, jangan cacat. Nah, jadi nanti alat apapun akan kita upayakan nanti kita samakan gitu persepsi yang mana gitu. Jadi nanti sesudah pelatihan 2 hari ini minimal ada perubahan gitu. Perubahan sehingga nanti pasien-pasien yang datang ke sini dirawat di sini itu akan lebih baik gitu ya. Nah, karena di sini kita akan bagi sebenarnya ya, bagi ini kalau dilihat ini tuh resusitasinya sampai panjang betul ya, panjang sampai intubasi dan sebagainya. Nah, tapi itu nanti kita bagi-bagi. Ini kan kebanyakan perawat ya, perawat bidan. Nanti sampai mana dia gitu loh. Sampai mana gitu. Nah, cuma yang ini ya, saya ingin tekankan ini sama semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tadi saya sempat ngobrol dengan Dokter Desi. Ya, jadi bayi itu tidak bisa lepas dari ibunya. Jadi artinya bayi itu sebenarnya akan bagus. Jadi dikatakan 90% bayi itu sebenarnya lahir tidak butuh resusitasi aktif ya. Tidak butuh. Dia akan lahir kemudian dia dengan sendirinya bisa. Nah cuma di dalam kehidupan itu ada 10%. Dari statistik itu 10% dari populasi bayi baru lahir itu butuh bantuan. Siapa mereka? Ya terutama tentunya bayi-bayi prematur. Nah, atau bayi-bayi yang memang ada riwayat dari ibunya, nanti kita lihat. Jadi ketika kita ini akan menghadapi suatu ya, jangan cuma misalkan baik dokter umum kah, dokter anak apalagi ya, termasuk juga perawat dan bidan, sebaiknya ketika kita menghadapi suatu persalinan, kita itu mesti tahu siapa yang kita hadapi ini. Contoh, ini lahir bayi cukup bulan. Oh kalau cukup bulan dibandingkan, ini ada lahir bayi yang kurang bulan. Ya, prematur itu 37 minggu ke bawah ya. Prematur itu 37 minggu, 36 ya prematur, 30 ya prematur, 28 ya prematur. Nah rumah sakit Umi ini harus bisa memutuskan ya, di usia berapa. Jadi dokter Desi ini nanti harus bicara sama Obgyn. Di rumah sakit Umi itu bisa menangani bayi yang sebesar apa. Gitu. Jangan semua, saran saya ya Pak Fahmi, jangan semua itu diambil gitu. 28 minggu ke bawah itu ekstrim. Ekstrim, namanya ekstrim, amat sangat sulit. 28 sampai 32 itu adalah very preterm. Lebih mudah sedikit dibandingkan si itu. Nanti ada 32 sampai 34. Itu moderate. Nah ada 35 ke atas sampai 30 sebelum cukup bulan. Itu namanya hampir cukup bulan. Diterjemahkan menjadi late preterm.
Yang mana? Sekarang dunia membagi lagi, ya kan? Orang udah banyak yang bisa dengan 24, 25, 26, 28. Ini 22, 23, 24. Cuman 1, 2, 3 negara yang bisa. Bisa tuh apa? Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, rumah sakit Umi punya nggak? Coba saya lihat sini. Jadi misalkan 20 mau ikut di dunia 22 sampai 24, ya. Berapa yang lahir satu dalam setiap bulan atau setahun? Berapa yang hidup? Kalau toh meninggalnya tadinya begitu lahir langsung mati. Sekarang matinya agak lama, misalkan seminggu. Seperti itu. Ya kan? Itu tahun berapa gitu ya. Kemudian yang 25, 6, 7, 28 itu berapa? Ya kan? Nanti dilihat dari situ sehingga dokter Desi itu nanti bisa bilang, wah yang ini nih mahal. Ya kan susah lagi, ini kita tolak aja. Nah itu harus bicara sama objin. Jadi kalau mau ada lahiran, saya selalu bicara seperti itu. Objin, seperti saya kemarin ke Jepang. Ditelepon, ya kan? Orang nggak apa-apa, mau dimanapun bisa, ya kan? Karena WA call, ya kan? Dokter, kami mau melahirkan bayi berapa minggu? Mereka udah tahu sekarang kalau bicara sama saya harus bicara minggu, ya. Ini bayinya 30 minggu. Oh, 30 minggu. Di rumah sakit swasta tertentu, oh bisa di situ. Ya 24 juga bisa. 30 minggu. Tapi dia bilang 30 minggu itu kan mestinya sekitar 1.200, 1.500 ya. Sekitar itu. Tapi ini bayi cuma 500 gram. Hah? Dalam hati saya. Iya, katanya soalnya ini rujukan dari teman sejawat kami, ya kan? Berarti bayinya kan nggak tumbuh itu. Walah, saya bilang kan itu. Terus mereka sudah tahu. Kenapa seperti itu? Bukan karena ibunya kurang gizi. Tidak, ya kan? Bukan karena bayinya ada kelainan bawaan, bukan. Tetapi aliran plasentanya jelek. Ini hati-hati, aliran plasenta itu kan mestinya dari ibu ke bayi itu bagus ya. Ini enggak, ibunya makan, ibunya tambah gendut, ya kan? Kolesterolnya tinggi, macam-macam, si bayinya tetap kurus. Ya. Malah lebih cilaka lagi kalau terus ditahan gitu, nanti dari si bayi balik ke si ibu. Wah itu mati entar bayi. Nah, feto maternal yang baik itu bisa mendeteksi itu. Ya, jadi kejar itu di rumah sakit ini Pak Fahmi. Ya. Jadi nanti bicara di dalam forum, namanya forum perinatal. Nah, kita jangan ngawur gitu ya, tadi saya udah bilang. Kita tahu nggak yang namanya perinatal itu apa? Perina itu bicara tentang perina itu feto maternal dengan neonatal. Kami ini neonatal. Feto maternal atau objin itu adalah perina. Jadi kalau bicara bayi baru lahir itu bicara neonatal. Tinggal dia pakai intubasi itu NICU. Kalau tidak terserah mau dinamain apa, high care, ya kan? Kalau di Jepang pakai growing care karena dia lagi tumbuh, nggak pakai lagi gawat. Di Amerika dan sebagainya pakai special care, terserah gitu. Jadi nggak boleh dipakai perina. Perina itu apa namanya dari yang tadi tuh, gitu ya. Ada apa sama ibunya? Itu perina. Jadi ngaco gitu kalau kayak gitu. Bikin pusing, cenderung ganti itu istilah semua. Tapi mudah-mudahan di sini nggak pakai begitu. Perina sama nicu, ini apa-apaan ini? Gitu kan? Ganti ya, nggak boleh kayak gitu. Bikin pusing kepala orang nantinya, kita nggak bisa sejajar sama negara maju. Ya kan jadi orang aneh kita ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi 30 minggu, tapi cuma 500. Dia telepon hari Minggu, terus saya pulangnya hari Kamis. Saya bilang nggak bisa, kalau kayak gitu jangan ditunggu. Karena ini kan bahaya, suatu ketika kalau aliran balik dari bayi ke sedot ke ibunya, oh mati dong dia. Buka, nanti saya panggilin dokternya yang bisa. Nggak apa-apa, saya bilang. Jadi kita harus legowo. Legowo itu apa? Ya kan? Saya menolak. Ya kan? Coba kalau saya bilang, iya hari Kamis aja, kenapa? Kalau saya bilang
cari aja dokter yang lain di situ, nanti saya datang hari Kamis. Kan saya nggak dapat itu uang untuk seksio, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi bayi itu selamat. Mau nggak dokter itu legowo seperti itu? Demikian pula Obgyn, ya kan? Kalau dia itu juga kalau mau melahirkan bayi 1 minggu, dia harus tanya kepada dokternya di sini. Ya. Bukan cuma dokter, perawat. Jadi dokter Musaida itu pasti tahu benar, ya kan? Saya mungkin bantu beberapa rumah sakit di Jakarta, saya bisa menentukan rumah sakit ini tidak boleh, belum bisa melakukan penanganan bayi-bayi yang membutuhkan intubasi. Ya. Tidak bisa, karena itu sulit sekali daripada nanti mati. Ya. Saya nggak mau. Ya. Kamu cukup pakai CPAP aja, kalau nanti peningkatan harus diintubasi, rujuk. Mau nggak begitu? Nah, demikian juga harusnya Obgyn itu tahu bahwa di sini belum bisa. Kenapa dia tahu? Dokter Desi harus membuat data itu. Di sini misalkan 24 minggu cuman bertahan 2 jam habis itu mati. Jangan dibuka 24 jam. Kasih rujuk aja ke rumah sakit lain. Kami sedang mengembangkan itu di RSCM. Mohon maaf gitu. Kalau dia merujuk dengan janin, itu kami terima. Karena sulit sekali, nanti kita akan lihat. Sulit penanganan di awal itu luar biasa. Jadi saya tekankan di sini ada konsultasi antenatal, itu artinya ya dokter Desi harus buat. Nanti ke depan ini rumah sakit Umi itu, ya kan, nggak boleh bilang kita pernah merawat bayi 500 gram hidup. Bayi 500 gram yang tadi saya bilang 30 minggu, itu hidup itu. Lebih gampang daripada 500 gram yang 23 minggu. Wah, kan? Susahnya minta ampun. Gitu. Karena dia makin kecil. Ini 500 gram yang berapa? Gitu. Belum lagi 32 minggu. Jadi dibuat seperti itu. Ya kan? Extreme preterm, very preterm, moderate preterm, late preterm, itu berapa banyak pasien di sini, kemudian berapa yang hidup. Itu dia dulu gitu ya, berapa yang hidup. Nah, coba nanti diterusin nih, yang hidup ini pakai matanya rusak, otaknya berdarah-darah, ya kan? Enggak lepas-lepas dari ventilator, nah itu kayak gitu tuh. Itu BPD. Coba dibuat itu sehingga kita nanti tahu mau melangkah kemana. Ini Obgyn tuh harus lihat, dibuat pertemuan. Seminggu sekali kah, sebulan sekali kah gitu. Harus dekat. Kemudian perawatnya juga. Nanti tanya aja sama mereka ini. Ya kan? Gimana nangani bayi, hebohnya nangani bayi yang ekstrim ya. Jadi itu baru cerita satu nih, konseling antenatal, baru usia gestasi. Itu tidak cukup, tadi kan mesti dikasih tahu selain usia gestasinya berapa, beratnya berapa, ya jadi jangan cuma beratnya doang gitu. Ini 500, itu mestinya kan 1200, jadi dia kehilangan 700 gram, kehilangan sekian minggu nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nggak boleh itu mestinya begitu, Obgyn gitu. Obgyn tuh mulai dipelototin. Biasanya karena saya rewel banget, jadi sekarang Obgyn tuh malu kalau seperti itu. Karena sudah di dunia itu sudah berkembang. Kalau 2 minggu berturut-turut dia tidak tumbuh, ya bayi janin itu dokter Obgyn itu harus action. Dibuka, bisa nggak dibuka di sini? Nggak bisa, rujuk. Supaya bayi itu bagus, mendingan kasih ke orang. Gitu. Itu belum terlaksana di Indonesia. Masih dikekepin aja gitu ya kan. Saya mengerti kalau itu di Papua. Dibuka mati, ya kan, mendingan diam aja dulu di dalam. Siapa tahu dia hidup, ya kan. Walaupun nanti hidupnya jelek. Gitu. Tuh. Ya, jadi siapa bilang pemantauan
berat dan tinggi dan sebagainya itu hanya berlaku untuk dokter anak. Nanti dilihat berat, enggak, dari mulai begitu hamil, gitu. Ya. Begitulah yang kita temui di luar itu ya. Jadi konseling antenatal, belum lagi nanti, ini sih 30 minggu 1.200 tapi ibunya itu hipertensi. Ya kan? Kemudian minum obat-obatan ini ataupun preeklamsi. Ya kan? Atau gula darahnya tinggi, tidak terkontrol karena nggak pernah antenatal. Wah, awas-awas ini. Ya. Jadi persiapan. Jangan, Dok, saya nggak mau. Dok, mau seksio situ. Pasti saya tanya, ini pasien apa ini? Mereka harus bisa jawab. Pasien sekian minggu, beratnya sekian, jadi saya mau lihat ini tumbuh atau tidak. Ada nggak penyulit? Loh kok dibuka? Kalau yang tadi 30 minggu 500 dibuka karena ancaman pertumbuhannya juga nggak bagus. Ya biasanya dibuka pasien itu karena satu kondisi ibu. Bayinya nggak apa-apa sebenarnya tumbuh dengan baik, tapi ibunya intensinya tinggi udah mau kejang-kejang. Preeklamsi. Ada bidan di sini? Mana bidannya? Apakah di sini juga ada yang dibuka karena preeklamsi? Ada kan? Nggak bakal, biasanya objin takut. Karena ini menyangkut ibu. Nah yang bahaya adalah ketika menyangkut si bayi. Ibunya tenang-tenang, tapi ketubannya mulai ngalir, pecah ketuban. Nah kita harus ingat, pecah ketuban berarti ada locus minoris, kan mestinya dia tertutup. Ya kan? Ini pecah, jebol, artinya kan kuman-kuman dari bawah, dari vagina bisa naik ke atas, bisa ancaman infeksi. Satu. Kedua, bidan juga harus lihat bahwa ini air ketubannya tuh ngalir terus apa enggak. Ya kan? Kalau ngalir terus itu sama kayak melihara ikan di kolam, kolamnya bocor. Bocor terus gitu loh. Diisi air berapapun bocor. Kalau bocor terus, ini kan siapa yang ngisi? Kalau kolam bocor isi, ya kan? Kalau ini kan enggak, terus kurang lama-lama air ketubannya habis. Kalau habis, bagaimana ikan suruh hidup di kolam yang kering airnya? Cengap-cengap dianya. Nah, ini seringkali ditunda, entar dulu lah, ini dulu lah, gitu ya kan? Itu nggak boleh. Ancaman infeksi. Bahaya besar. Nah yang nomor 3 adalah yang tadi. Dibuka karena tidak tumbuh. Ini yang belum menjadi pemikiran para dokter. Mohon maaf dokter Objin belum mikir ke situ. Biasanya ya kita nggak boleh suzon. Mungkin komunikasi dengan dokter anaknya nggak terlalu baik. Sehingga dia tuh tidak tahu berapa sih di sini tuh udah bisa apa belum. Saya selalu berusaha bicara sama mereka, walaupun nggak ditanya. Jangan nunggu ditanya, gitu ya. Mas, Mbak, kita nih udah bisa loh. Nih, saya kasih lihat angka. Oh bisa ya kalau gitu. Nanti 24 minggu kalau memang harus dilahirkan, misalkan ketuban pecah ataupun juga anaknya nggak tumbuh dan sebagainya, berarti saya bisa ya buka di sini, bisa. Saya bilang gitu. Tapi nggak 100% loh ya hidup, misalkan baru 50%. Oh iya, jadi dia tuh tahu persis. Selalu saya datangi atau saya minta pada pimpinan rumah sakit adakan pertemuan, ya kan? Saya mau ngomong gitu. Jadi Objin harus tahu. Atau kalau nggak datang juga kadang-kadang nggak datang, sibuk, inilah. Saya minta WhatsApp grup, ya kan? Sebar di situ, bikin izin sharing ini gini-gini. Jadi Objin itu tahu. Kalau WhatsApp grup biasanya dibaca, gitu ya. Jadi konseling antenatal ini penting. Kita menghadapi persalinan yang model apa?
gitu ya. Nah kemudian kita bagi tugas. Jadi biasanya kalau di tempat saya tuh ada yang model yang dibawa ke sini nih yang pasti udah senior, yang udah jagoan gitu ya. Tapi kan ada yang baru direkrut, baru lulus, nggak ngerti apa-apa. Gitu. Kan nggak ada. Saya bilang ada nggak ya sekolah resmi formal pendidikan di Indonesia, fakultas kah ataupun apalah gitu, yang mempersiapkan untuk kerja di NICU, menghadapi bayi yang ekstrim prematur. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada informal, ya kan? Seperti misalkan maganglah ke Cipto, kayak gini-gini. Gitu. Kalau di luar negeri ada. Jadi saya mau bikin NICU, rumah sakit mau bikin ini, mau bikin itu. Sama aja kayak di Cipto juga. Di perawatnya mana? Ya akhirnya kepaksa, ya kan? Ambil aja yang baru lulus, ntar dia suruh magang jadi nempel sama kakaknya. Nanti dia sambil lihat jadi istilahnya learning by doing. Itu pasti ada trial and error. Ada itu nanti. Daripada enggak. Itu kita juga ya. Jadi nanti dibagi. Oh ini bayinya cuman 24 minggu nih. Ya kan? Nah, itu yang saya lihat pasang infus salah melulu. Mesti 2-3 kali. Jangan yang itu. Kamu aja. Jadi dokter tahu. Oh ini perawatnya ini cekatan, lebih pinter, ini bagus, dia yang dibawa. Jadi tahu, ini harusnya siapa yang bisa diikutkan. Kemudian nih alat-alat. Ya. Nah, tadi kan udah kedip-kedip ya, jadi ini baru aja tuh 3 baris ini kan. Jadi konseling antenatal itu harus mulai diaktifkan. Kalau memang rumah sakit ini mau menjadi besar, biasakan itu. Gitu ya. Jangan pernah mau melakukan operasi kah atau nolong partus tapi kita nggak tahu yang dihadapin itu siapa gitu ya. Jadi bingung ntarnya. Ini perawat yang mana yang bisa menemani, kemudian nih alat. Khusus untuk alat, karena tadi ada 10% kelahiran itu ya bisa bermasalah dan kita nggak tahu. 10%, jadi sebaiknya disiapkan. Saya bilang alat tuh seabrek-abrek. Ya kan? Gak usah dihafalin, saya bilang ingetin aja 3. 3 itu apa? Temperatur, jaga temperaturnya. Yang kedua jaga pernafasan. Yang ketiga jaga sirkulasi. 3, lebih gampang. Saya harus menyiapkan alat untuk menjaga supaya suhunya itu bagus. Karena bayi itu kan nggak boleh kedinginan, nggak boleh kepanasan. Suhunya harus sekitar berapa? 36,5, 37,5. Tapi kita maunya yang paling bagus itu adalah 36,8. Setinggi-tingginya 37,5. Kalau untuk resusitasi. Jadi ingat kita harus menyiapkan suhu sampai sekitar 36,8 sampai 37. Silahkan ya para perawat mikir alat apa saja yang dibutuhkan untuk ini. Ya kan? Jadi nggak usah dihafalin. Yang kedua, ya kan? Bayi itu bisa mengalami gangguan pernafasan. Ingat 10%, nggak tahu yang mana, ya kan? Karena bayi kecil pun bisa bugar, bisa bagus, tapi bayi besar bisa jelek gitu ya. Nah jadi disiapkan untuk bantuan pernafasan. Apa saja, ya kan? Dari mulai CPAP, dari mulai kanul oksigen, sampai ambubek gitu ya kan, sampai intubasi. Intubasi itu berarti harus sampai diikat dan sebagainya, fiksasi, itu disiapkan ini. Nomor 3, bayi itu bisa shock, bisa hipoglikemi berat. Jadi mesti dipasang infus. Itu disiapkan 3 ini. Tidak usah dihafal. Contoh, saya bilang nomor 1, untuk temperatur. Berarti ruangannya nggak boleh dingin kan? 1. Bayi itu nanti akan ketika lahir akan ditaruh di mana?
meja resusitasi kan? Nah itu harus disiapkan meja resusitasinya. Gimana kita tahu, kita nebak oh ini suhunya segini, itu suhunya segini. Kan nggak tahu. Bisa memakai manual termometer ya, atau pakai probe suhu. Itu berarti disiapkan. Dia butuh kain-kain atau plastik, topi, ya kan? Kemudian anak itu mau digendong-gendong. Oh enggak, dia akan dibawa nanti pakai inkubator transport. Berarti inkubator transportnya mesti hangat. Selesai sudah. Itu untuk termometer. Kenapa harus ngapalin? Loncat lagi. Ada enggak termometer? Ada. Terus loncat lagi. Ada enggak buat CPAP? Itu kamu loncat. Dari suhu loncat ke pernafasan. Liar itu kalau kayak gitu. Pasti ada yang ketinggalan. Biasakan seperti itu, lama-lama hafal di luar kepala. Contoh lagi untuk pernafasan. Bayi begitu datang tidak bugar, ya kan? Mesti diapain gitu loh. Kalau nggak bugar, berarti kan bisa disaksen dong, ya kan? Kalau bugar nggak boleh disaksen, ya kan? Saksennya ada nggak? Ada saksennya tapi kateternya nggak ada. Kateternya ada, kekecilan. Nah, tuh, ya kan? Udah otomatis. Oh, saya nanti harus saksen. Kalau bayi tidak bugar, banyak lendirnya. Atau, oh, bayinya bugar tapi belepotan, berarti harus pakai kasa dielap. Nah, mana kasanya? Gitu ya kan? Mikir aja gitu. Nah, kemudian oh bayinya nyesek. Tapi napas harus diapain? Dipakein apa nih? Jangan bengong nih, saya nanya nih bener. Ayo, bayinya sesek. Apa namanya sesek. Tapi dia kan napas. Dikasih apa? Dikasih CPAP. Mana CPAP-nya? Nah, oh ini CPAP-nya. Nah untuk CPAP itu berarti kan harus ada masker. Nah kamu harus tanya dong. Tadi bayinya segede apa? Tahu nggak kalau bayi 3 kilo, bayi 1,5 kilo itu maskernya beda. Mana maskernya? Tuh. Jadi dipikir seperti itu aja. Oh iya nanti ini mau mesti pakai ini, berarti ini nggak ada. Jadi jangan dihafal. Tapi kalau memang pusing, ya dibikinin aja tuh checklist. Ini tik 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 tik. Kalau saya saya bilang nggak usah ngapalin. Kamu pikirin itu aja. Tanpa sadar itu kamu itu sedang melakukan pengulangan. Oh tadi kan, oh ini kalau pas saya datang ke sini ruangan harus hangat. Habis itu dia juga di sini harus ke infant warmer harus hangat. Ya kan harus dicek berfungsi apa enggak. Mana kain-kainnya, ya kan? Mana plastik, mana topi. Oh, habis itu harus pakai itu dong termometer. Ah, ini ada. Kemudian ada inkubator transportnya. Nah tuh, otomatis jadinya kamu tuh kerjanya tuh bagus. Nanti kalau bayinya lahir di situ, pindahin ke sini jelek, bugar apa enggak ya? Otomatis di sini. Oh, kalau bugar tuh begini, kalau enggak bugar tuh begitu. Jadi bugar tuh apa coba? Kamu. Apa itu bugar? Nafas spontan bagus, tidak ada retraksi, lalu tonus ototnya bagus dok. Berarti tidak bugar. Kamu cuma boleh pilih 2. Yang mana kamu mau pilih? Kamu bilang 3. 1, nafas spontan, tidak retraksi, oke. Tonus otot 2. Saya bilang ini kalau bayinya biru kamu mau buang yang mana? Mau buang tonus ototnya atau mau buang nafas? Nanti cuma boleh 2. Buang yang birunya. Yakin. Jadi menurut kamu Rizka, ya. Jadi menurut Rizka kalau ada bayi lahir ya, yang penting dia napas, tidak retraksi, tidak merintih, tonus ototnya bagus, sebodo teuing gitu ya kan, dia mau biru, dia nggak pusing, pokoknya itu bugar. Siapa yang nggak setuju? Setuju gak sama dia? Kamu setuju gak? Dokter kan? Bu, ya, Pak bugar.
Terus merah sih mestinya dok. Jadi yang mana yang kamu mau buat di antara tiga ini? Jadi dia bilang lahir harus bernafas, tidak boleh ada merintih dan sebagainya, harus tonus ototnya aktif. Kemudian harus merah, tiga. Yang mana yang kamu mau buang? Yang mana? Dia bilang yang merah dia buat. Tonus otot kamu buat. Jadi kamu bilang Terus nafas. dan sebagainya sama merah. Iya. Jadi bayinya keplek biarin aja. Oh enggak. Enggak dok. Yang Yang mana yang kamu mau buat? Gak usah nangis deh. iya. Jadi nanti kalau ototnya baik, dia sederhana mau berhenti, sesak nafas yang penting merah. Ayo, ini beneran nih kalau kamu ini aja nggak bisa, gimana kamu mau lakukan resusitasi? Ini ketemu bayi, bingung sendiri yang mana yang bugar, mana yang enggak. Ya kan? Pernah ikut resusitasi nggak? Ya, terus bagaimana dong? Ya kan? Ikut resusitasi tapi nggak ngerti nih. Begitu ketemu bayi, bayinya napas, ya kan? Menurut dia nih, bayi itu harus napas, nggak boleh merintih, nggak boleh retraksi, ya kan? Dan harus aktif tonus ototnya. Peduli setan, dia bilang mau biru kek, emang gue pikirin, kata dia. Yang ini dia bingung, ya kan? Hah? Mana ya? Dia minta 3, tidak bisa, harus 2, ya. Nah, yang benar dia, ya kan? Kenapa? Karena begitu bayi lahir, kan kita bicara bayi baru lahir, bukan bayi yang dinicu, ya. Begitu bayi lahir, ya kan? Berapa dia saturasi di sini? 1 menit aja cuma 60. Kenapa kamu minta 90? Coba kamu dibikin saturasi 60. Merah apa enggak? Ingat enggak waktu COVID? Ya, 85. Udah empot-empotan kita. Boleh enggak? Saturasi cuma 85. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah si bayi ini 1 menit segini. Kenapa? Hei, ini janin. Janin di dalam kandungan itu hidup dengan saturasi cuman 55. Tidak ada janin hidup di dalam kandungan ibu dengan 95. Jadi kenapa lu minta begitu bayi lahir langsung 90? Nggak ada tuh. Tuh nggak ada. Jadi mantap. Nggak boleh ragu-ragu. Yang kamu lihat bugar gitu ya. Mau begitu bayi lahir langsung. Wah, kalau kamu ototnya mulai seperti itu, taruhan sama saya, pasti heart rate-nya kurang dari 100. Pasti. Jelek itu. Sangat amat jelek. Yang kayak begitu, nggak usah macam-macam. Itu pasti harus di bagging. Itu kalau tonus otot, sangat berbahaya. Kalau napas, hati-hati. Napas, nangis, apakah dia kemudian ada napas cuping hidung, atau ada retraksi, atau merintih, itu saatnya kamu harus menolong pakai CPAP. Ingat itu. Jadi kalau ditanya, emang kamu nggak pusing bayinya biru? Sebentar dokter. Dokter nanya itu pada saat lahir atau umur 5 menit. Nah ya kan. Jadi oksigen itu kamu, kemana ini dia? Lari sendiri nih. Nah 5 menit itu minta 80%. 80-85. 10 menit, ya, 10 menit ini sekitar 85-95. Saya sih suka biar gampang aja 5 menit 80, 10 menit 90. Kalau itu tidak tercapai, dia butuh oksigen. Dia butuh oksigen. Jadi
Begitu bayi lahir, kamu jangan riweuh, tahu riweuh. Jangan pusing sama oksigen, tar dulu. Kenapa? Karena di dalam kandungan dia hidup dengan cuma 55%. Ngapain lu repot-repot? Kamu perhatikan saja tonusnya, kamu perhatikan saja usaha nafasnya, titik. Jadi kalau kamu ditanya, apa itu bugar? Cuma boleh 2. Jawab dengan mantap, usaha nafas yang optimal, nangis, terserahlah pokoknya nangis, nafas teratur. Tidak boleh ada retraksi, tidak boleh ada merintih, ya kan? Tidak boleh ada nafas cuping hidung. Siapa di sini yang nafas pakai nafas cuping hidung, pakai merintih, pakai retraksi pun nggak ada. Ya kan? Tidak boleh itu. Yang kedua, tonus ototnya harus aktif. Nanti kita lihat apa itu tonus otot aktif. Merah apa biru? Oh, kamu nggak pusing. Baru lahir dokter. Nanti yang dokter mau itu merah itu nanti umur 5 menit. Umur 10 menit. 5 menit tidak tercapai, sasaran 80%, hati-hati kamu. 10 menit tidak tercapai 90%, awas kok. Itu sering jadi masalah. Sering jadi masalah. Kamu ikut resusitasi, makanya ini kepada fasilitator saya, tolong kamu tekankan itu, jangan segala macam diajarin, tapi yang paling penting dia nggak ngerti. Ini dia nih, dia sudah ikut resusitasi, dia nggak ngerti. Lah kan tuh sehari-hari bagaimana? Jadi saya ulang, ya kan? Slide-nya baru 2 makanya. Jadi nomor 1 kamu mesti tahu siapa yang kamu hadapi itu, baik. Jangan pernah sesumbar sombong, ya kan? Mentang-mentang itu bayi cukup bulan, ya kan? Belum tentu. Belum tentu. Kamu kumpulkan. Cukup bulan tapi beratnya cuma 2,3. Ini anak ketiga, anak ke-1 mati, kedua mati, ya kan? Bahaya banget ini. Ya kan? Ada apa nih si ibu nih? Jadi tanya betul, ya kan? Siapa yang kamu hadapi ini? Seandainya pun bagus, ya kan mungkin kita agak lega sedikit, tetapi kamu tetap harus siapkan alat-alat. Tadi saya sudah ajarin alat itu 1, 2, 3, nggak usah dihafal. Kemudian bagaimana kita menolong? Kita tinggal lihat bayinya bugar atau tidak. Kalau bugar ya udah, ya kan? Alhamdulillah. Kalau tidak bugar, yang mana yang tidak bugar? Itu cuma 2 tadi, tonus otot, begitu lungleng, udah pasti VTP. Kalau napas juga tapi ada retraksi, ini udah sikat. Belum selesai. Kamu lihat 5 menit tercapai atau tidak. Keluar itunya saturasinya. Bermasalah. Ini nggak diperiksa, pokoknya nangis aja, ya kan? Terserah. Habis gitu sok jago lagi, langsung lagi IMD. Ya kan? Habis gitu apa yang terjadi? Sesak jelek. Jadi dokter itu, ya kan, apakah dokter umum, apakah perawat, bidan, kan gampang ngelihat kayak gitu. Mesti bisa. Sebenarnya resusitasi itu disitulah kunci. Yang lain kecil. Ini harus mengerti. Jadi ada bayi ya, lahir nangis kenceng. Bagus, ya kan? Tonus ototnya juga bagus. Bugar kan? Ya. Perhatikan 5 menit. Keluar nggak itu saturasi? Tidak, berarti kamu kasih oksigen. Namanya free flow oksigen. Tok. Dikasih oksigen, naik dianya. Ya kan? Tapi nggak boleh suhunya kedinginan ya. Naik. Oh berarti bukan kelainan jantung bawaan. Kalau kelainan jantung bawaan biru, udah ketahuan dari awal juga nggak naik. Dia aktif dan sebagainya, tetapi ketika dikasih oksigen nggak naik. Tetap aja 50, 60, 70, 50, 60. Awas kamu di situ. Jadi 2 hal penting. Ini masalah ventilasi dengan oksigenisasi. Tekankan itu. Kepada siapapun juga. Saya titip benar pada fasilitator saya. Kamu ajarkan itu. Kalau sampai dia ikut resusitasi, begitu keluar nggak ngerti juga,
Yang salah siapa? Fasilitatornya. Malu kalau saya tahu kayak gitu. Jangan. Ya. Ini ajarkan yang betul dari satu ini. Nah, ini bayi lahir juga ada prematur ya, bernafas reguler nangis satu. Ini sebenarnya tadi bisa ngintip dari sini. Ya, nggak ada tuh. Dia bilang, ini bugar ini. Ya kan? Karena ada harus merah. Merah itu nanti tuh. Nanti. Kok gitu? Kan ini peralihan, transisi dari kehidupan janin menuju kehidupan bayi. Dari janin ke bayi itu enggak seketika. Jadi kalau ditanya, loh kok biru diabaikan? Ntar dulu, dokter kan nanya waktu lahir. Kalau udah setengah jam masih biru juga ya nggak boleh itu. Ya, jadi harus mantap. Ntar dulu dokter nanyanya yang mana nih biru itu. Kok biru diabaikan? Dokter nanya yang mana? Baru lahir. Kalau baru lahir ya enggak dong. Harus bisa menjawab. Ya, jadi kamu jangan bingung ketika ditanya, biru ayo, kamu mau buang, nggak mau dibuang, dia bingung kan gitu. Karena yang dia bayangkan itu nanti itu. Kita bicara bayi baru lahir. Ya. Nah, jadi begitu kamu nentukan ini bugar atau tidak bugar, udah yakin ya sekarang. Nah, kamu tinggal nentuin ini langkah awal. Langkah awalnya pantas nggak dia di IMD langsung? IMD itu ada syaratnya, ya. Syarat ibunya harus sehat. Ini ibunya muntah-muntah, ngantuk-ngantuk, gitu. Tensinya tinggi banget, nggak cocok itu. Atau bayi, ibunya sehat, tapi bayinya kecil banget. Atau ya kan? Ibunya sehat, bayinya sehat, ruangannya dingin sedingin-dinginnya. Suhunya cuma 18 derajat. Kita aja kedinginan pakai mantel. Bagaimana mau IMD? Nggak bisa, ya kan? Nah, kalau bisa IMD silahkan, ya kan? Jadi langkah awal posisikan kepala, bersihkan segala macam bisa di dada ibunya itu IMD atau di infant warmer. Yang mana? Sama aja semua. Di dada ibunya boleh nggak ketekuk kepalanya? Kan nggak boleh. Jadi hangatkan, posisikan, isap lendir kalau perlu, ya kan? Isap lendir kalau perlu. Ya. Awas ya, jangan semuanya bayi lahir klak langsung disodok aja. Nggak usah. Ya. Kalau bayinya bugar, tadi ingat bugar. Apa itu bugar? Cuman 2. Ya kan? Tonus ototnya aktif, kemudian napasnya baik, tidak memakai otot bantu tambahan, tidak usah disaksa. Tapi dia grok-grok dokter, emang gua pikirin gitu ya kan. Banyak lendirnya dokter, lap aja. Jangan disodok-sodok. Kenapa sih? Ya kan? Kamu itu nyodok-nyodok itu kemana sih? Masuk ke sini melukai ini, ya kan? Kemudian juga yang kamu sodok-sodok itu kan lambung, bukan paru-parunya. Gimana mencapai alveol? Boro-boro alveol ya kan? Mencapai pita suara aja mesti diintubasi susah setengah mati, ya kan? Mesti diintip nggak masuk lagi, ya kan? Nah untuk masuk sampai ke bronkus lebih dalam itu kan harus pakai bronkoskopi. Loh kok kamu sok-sokan sodok-sodok emang kemana itu? Gitu. Ya, jadi nggak usah. Ya, karena bayi itu Allah itu adil, ya kan? Jadi janin itu kita harus tahu janin itu hemoglobinnya itu namanya HbF bukan HbA. HbA itu Hb yang tipenya adult, ada yang Hb fetal. Hb fetal itu tidak suka sama oksigen, makanya dia bisa hidup dengan cuman 55%. Hb fetal harus diubah menjadi HbA. Kalau dia tetap fetal terus, nah itulah cilaka menjadi talasemi. Kalau HbF-nya masih tetap tinggi, berarti ada apa ini? Harus berubah. Begitu juga di dalam kandungan, waktu dia hidup di dalam kandungan, paru-paru itu isinya air.
Di antaranya ada air ketuban, air apa lagi lah gitu. Isinya air. Jadi jangan sekali-kali bilang bahwa bayinya ketelan air ketuban. Boro-boro ketelan air ketuban, berendam di dalam air ketuban. Kenapa dia celaka? Karena air ketubannya satu, mestinya diserap. Yang nyerap siapa? Si bayinya sendiri. Jadi kelenjar getah bening yang ada di dalam tubuhnya, di dalam paru-paru itu diperintahkan. Kita belajar bahwa semasa bayi itu hidup di dalam kandungan, Allah itu sudah memerintahkan sel-sel kelenjar di situ menghasilkan air supaya paru-parunya itu bagus. Kayak balon isinya air. Berkembang tapi tidak difungsikan untuk pertukaran udara. Begitu menjelang dia mau lahir, sebodoh amat. Mau dia 24 minggu kah, 30, begitu ada infartu, ya. Bidan pasti tahu infartu, ya kan? Kan bisa aja, mestinya infartu itu kan cukup bulan. Tapi ini enggak gitu loh. Waduh, baru 30 minggu udah infartu, ada kan? Seperti itu. Infartu tuh mulai ada kontraksi yang reguler, terus-terus makin lama makin terbuka. Nah, begitu ada infartu, perintah dari otak kepada sel-sel limfe itu, kamu berhenti menghasilkan air, kamu serap air itu. Cuman kalau prematur dan sebagainya nyerapnya nggak bener. Nggak sempurna sehingga ketinggalan air. Bukan dia ketelan, airnya nggak diserap, habis, ketinggalan. Atau, ya itu dia tuh, sebenarnya bayinya udah stres. Karena air ketuban udah mulai habis, ibunya demam, infeksi, bayinya nggak tumbuh-tumbuh, hipoksia di dalam, nggak dipeduliin sama dokter kandungan. Lama-lama dia stres, ya kan? Jadi buang air besar di situ, mekonium keluar. Nah, mekonium keluar kan dia berendam di dalam, di situ ya masuk ke paru-paru. Jadi kalau ada kopi misalkan yang kental nih ya, kamu hirup gitu loh, airnya kan ampasnya nempel di situ. Nah itu juga tuh, mekoniumnya nempel di situ. Jadi jangan bilang bahwa ketelan, ini tuh ketelan air ketuban. Untung bapaknya nggak ngerti, ya kan? Kalau ngerti, gimana sih lu? Ya kan? Orang dia aja berendam, tenggelam itu di dalam air ketuban, kan dia tenggelam di situ. Kok bisa bilang ketelan? Janin itu seumur hidup dia di dalam kandungan, dia nelen air ketuban. Nelen. Makanya nanti bayi itu sekecil apapun tidak boleh dipuasakan. Karena kamu menghentikan proses menelan. Itu masalah. Ya, mudah-mudahan diingat itu. Ya, jadi sampai di sini, ya kan? Ada yang menanya nggak? Kalau nggak saya jalan terus. Jadi kita sekarang sepakat bugar, udah tahu ya, nggak usah ribut tentang merah, kuning, hijau, nggak usah, cuma 2. Ya. Begitu bugar, kamu tinggal lihat, ada nggak kontraindikasi untuk IMD? Kalau ada, oh ada dari bayinya. Maaf ya Bu, ini kita belum bisa IMD di sini karena bayinya kecil, takut hipotermi. Maaf ya Bu, ini, tapi ya saya nggak berani bilang maaf ya Bu, ini ruangannya jelek karena kedinginan atau repot gitu, ya kan? Maaf ya Bu ya ini nanti, jadi saya nggak IMD nanti. Di ruang RR aja IMD-nya ya. Ya harusnya OK itu bisa disetel. Begitu ada kelahiran harus disetel. Jadi sebenarnya yang benar itu sekitar 24. Tapi saya diem lah kalau 20 gitu. Tapi nggak boleh kalau 16, 18 masih cilaka. Itu pasti dingin. Jadi seberapa besar pun bayi itu pasti saya bungkus aja sama plastik. Udah pasti dingin. Nanti jadi saturasinya nggak naik-naik. Jadi pakai oksigen. Begitu. Ada yang nanya nggak? Jadi nggak boleh sibuk dengan saturasi di awal. Ya kan? Saturasi itu cukup diperhatikan di 5 menit dan 10.
Ya, 5 menit itu 80, kemudian 10 menit itu 90. Tapi emang nggak boleh ya dokter kalau 3 menit bisa. Saya udah lihat nih, udah 3 menit aja saturasinya masih 40. Alah ini mah nih butuh nih mah oksigen. Ya dong, udah 3 menit ya kan. 4 menit masih 55. Mana bisa 5 menit mencapai 80, ya udah kasih aja lah oksigen. Ya, jadi oksigen itu karena saturasi, bukan, ya kan? Kenapa kamu kasih oksigen? Anaknya nyesek. Kalau nyesek itu dikasihnya CPAP. Jadi oksigennya enggak. Oksigen itu urusannya oksigenisasi. Yang tadi itu nyesek dan sebagainya itu ventilasi, dia nggak ngembang. Atau masih ada air. Atau airnya keluar, terus dia dikempes kan? Nah dianya kurang kuat untuk ngebuka. Jadi begitu bayi lahir, kamu harus lihat. Langsung apakah dia ngos-ngosan, apakah dia merintih dan sebagainya. Itu tandanya ya, alveolnya nggak ngembang 100%. Di situ kamu boleh memberikan CPAP. Nah, itulah namanya the first golden minute. Di dalam hitungan 60 detik, bukan 60 menit ya, 60 detik kamu harus sudah membantu dia. Pakai apa? Misalkan mau pakai CPAP, mau pakai apa? Cuman CPAP sama itu, sama PTP. Wah ini malung lah, nggak ada usaha napas ngeplek banget, ya kan? Ya udah langkah awal terus PTP. Oksigennya ya 21 aja. Kalau bayi yang gede 35 minggu. Kalau di bawah 35 ya bolehlah. Kasih aja lah 30%. Itu cuma gitu. 21 atau 30. Nggak ada 100%. Nggak boleh. Bisa di sini kerjakan gitu? Udah dikerjakan kayak gitu? Yang mana yang belum? Yang belumnya yang mana? Dokter Desi. Yang belum yang mana? Gitu. Udah semua dilakukan. Benar. Dokter Desi yang bikin begitu atau yang lain semua bisa? Ini dokter anak apa siapa? Kamu? GP. Kamu kerjakan begitu atau tidak? Seperti itu. Jadi kalau bayinya biru kamu apain? Enggak, yang selama ini. Begitu lahir biru. Kamu kasih oksigen. Benar. Bengong aja, biarin. Ya, jangan malu-malu gitu ya kan. Tapi maksudnya kalau memang kita kan di sini tidak mencari kesalahan. Oh iya ya saya belum kerjakan seperti itu, berarti saya betulin. Ya kan? Karena saya nih udah hampir 20 tahun kerja di tempat dokter Musaida. Masih saya cubit itu. Kalau di Oka. Setiap tahun Rumah Sakit Pondok Indah itu mengadakan acara begini. Tapi sampai dengan detik ini saya masih nyubit. Gitu. Kenapa? Karena begitu lahir, itu disaksen. Cubit sama saya. Wih, gitu. Oh dia kaget. Oh iya maaf. Saya mau konsisten. Saya bilang, kamu kan udah ikut pelatihan. Jadi jangan dikira ya bahwa pelatihan ini akan langsung mengubah. Enggak. Ini saya nih. Demi Allah saya bilang. Saya masih nyubit aja. Saya masih ribut aja gitu loh. Jadi mereka takut kalau misalnya, wih awas nih Prof Lina yang turun nih. Wah udah heboh. Ruangan mesti gini. Saya bilang mestinya gak usah saya. Semua harus itu. Gitu ya kan. Kalau dokter yang lain cuekin sama dia. Karena gak rewel. Oh saya kan rewel. Gitu ya kan. Nggak mau, jadi dia tahu, awas ini, Alvina turun nih, kan? Yang cilaka itu kalau bukan saya terus jelek, saya dipanggil, dia jadi bingung kan? Suhunya nggak diberesin sama dia, bohong, ya kan? Nomor 2, suction itu masih dikerjakan. Nomor 3, dia udah panik ngelihat bayi keluar biru, ya kan? Udah langsung aja pakai oksigen, cubit lagi sama saya. Bukan itu, saya bilang. Bayinya lumai dokter kan. Begitu lahir biru, lepak
tuh kan kamu tuh udah kaget setengah mati. Nggak usah, santai aja. Taruh di meja resusitasi, ngapain kamu? Paling ininya dibersihin kalau memang ini ya. Langsung PTP. Oksigen, ntar dulu, sabar. Nanti kita lakukan itu, VTP-mu saya lihat nih, bener apa enggak. VTP tuh nggak boleh goyang kanan, goyang kiri, begitu, plak langsung kebuka. Karena kita cuma punya waktu 60 detik. Banyak perawat atau apa dokter umum, dok saya ikut dok sambil ini, boleh. Cuman kamu jangan marah ya kalau saya cubit. Nggak bener saya geprak. Supaya kamu sadar, kamu salah. Kan saya nggak bisa dong ngomong, salah gini-gini kan ribut di ruangan, cubit aja. Sebenarnya cubitnya nggak keras, itu kan cuma kaget aja dia. Pasti kalau dia ngerjain salah, keprak. Salah itu. Tapi dia jadi pintar. Kan harus sempurna. Mantap. Ya, karena pernah waktu itu di Pondok Indah ada pasangan dari Jerman. Dia sebenarnya nggak mau melahirkan di Indonesia, tapi istrinya itu apendisitis, jadi kan nggak tahu gitu kan, jadi terpaksa harus dilahirkan. Dia ikut. Apa yang dia bilang? Jangan kasih oksigen tinggi-tinggi ya untuk anak saya, nanti anak saya bisa buta loh. Saya cuma lihat aja, saya jengkel dia kan seperti gitu. Terus saya bilang gini, terpaksa saya ngomong, kamu nggak tahu saya siapa? Aku yang bikin itu, buku resusitasi di Indonesia. Kamu lihat ini. Di kita tuh lihat tuh, ini udah pakai kayak gini. Dia malu, oh iya. Nah, tapi dia lihat loh apa yang saya kerjakan. Dan terakhir waktu pulang, dia kasih salam sama saya. Saya tidak nyangka, ternyata di Indonesia itu tidak seburuk yang saya duga. Karena kan angka kebutaan masih tinggi. Ternyata di Indonesia ada ya. Nah, suatu ketika kan bukan tidak mungkin di Rumah Sakit Umi tiba-tiba kedatangan orang yang mau ke Istana Presiden, gubrak aja kan ke sini. Jangan mau dipermalukan bahwa memang brengsek. Masa datang itu, anak saya nanti jangan dikasih ya oksigen tinggi-tinggi. Mesti yang benar. Emangnya lu pikir gua siapa? Ya kan? Begitu mas saya. Jadi maksud saya bukan apa-apa, kita tuh harus sesuai standar internasional. Suatu ketika berdatanganlah nanti orang-orang asing. India, ya kan, dari mana-mana, nggak usah takut. Rumah Sakit Umi ini punya standar, orang Indonesia-nya jago-jago. Lu siapa? Gitu kan, di sini. Seperti itu. Saya selalu didik murid-murid saya, jangan mau kalah kamu. Bukannya aku galak, ya kan? Tapi memang harus digalakin supaya kamu nanti eksis, gitu. Nggak usah takut. Ya kan, karena ini standar internasional. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu, ingat ya, cari tahu dulu bayinya siapa yang mau lahir, apa yang mesti disiapkan, kamu udah ngerti, kemudian apa yang kamu harus kerjakan step by step. Besok tuh yang di situ itu, kalau kamu ngerjakan seperti itu, kamu hafal di luar kepala. Hafal. Kenapa saya bisa hafal? Karena kalau saya ngajar, saya kerjain, saya lakukan persis seperti itu. Oh ininya mesti gini, ini. Lama-lama hafal itu. Ya, jadi ini tadi kalau memang terbukti ya oksigen aliran bebas. Jadi seringkali juga nasal kanul tuh nggak disiapin. Yang disiapin itu CPAP dan apa, padahal kan ada yang kayak gini ada. Nah ini konsultasi antenatal ya. Bagaimana tadi dokter Desi cerita tuh, katanya yang lahir ke sini nih nggak pernah antenatal, awas itu, ya kan? Kita nggak tahu dia, ya. Itu dianggap high risk, awas. Ini nanti silahkan. Jadi kalau ibu resiko tinggi ini awas, gitu ya. Efeknya bisa langsung, bisa jangka panjang. Saya sudah melihat kalau bayi tadi tuh 30 minggu ya cuma 500 gram itu biasanya sih kalau janinnya masih aktif nggak ada hipoksia bagus waktu lahir. Saya tanya bagus nggak? Bagus dong,
nggak bugar bayinya. Tapi sesudah itu awas kok, ya kan? Dia itu kan selalu kekurangan gizi di dalam. Jadi ususnya tidak berkembang dengan baik. Nanti ketika dikasih minum, kembung lah, muntah lah. Sekarang udah umur 6 hari. Minumnya nggak maju-maju, 10 cc per kilo aja. Dilebihin, kembung langsung. Karena ususnya jelek. Nah itu, bikin susah nanti sama kita. Seperti begitu. Maju mundur. Nah, nanti kan jadi lama tuh. Pakai infus dan sebagainya. Kalau kamu jorok, nggak ngikutin yang kemarin diajarin, sepsis. Jadi sebenarnya sepsisnya karena kita kelamaan. Habis gimana? Mau dihantemin pasang kasih minum cepat nggak bisa. Ya karena ngasihnya baik kayak model gitu. Jadi itu yang luaran jangka panjang sesudah resusitasi. Ada yang seketika. Kalau seketika tuh misalkan air ketuban atau mekonium cairan ketubannya udah hijau gitu ya. Hijau tuh belum tentu ya infeksi, belum tentu. Yang jelas dia hipoksia, stres. Coba deh kamu kalau memang mau ujian atau mau ngadepin sesuatu gitu ya, stres rasanya tuh mules. Pingin pipis lagi, atau ini kayaknya kok ke belakang lagi ya kan, mules. Karena ada nervusnya yang bekerja di situ, sakit perut lah, inilah, itulah gitu ya kan. Tuh, nah si bayi itu juga begitu, kalau stres dia sakit perut, cuman jeleknya, dia jadi di dalam mengotori air ketuban. Jadi itu stres. Belum tentu infeksi. Belum tentu. Kemarin bilang itu, "Dok, ini bayi besar kok ada di sini?" Kan saya baru pulang kan, datang. Loh ini pasien baru. Oh pasien baru. Baru lahir kemarin katanya. Cukup bulan. Kenapa di sini? Ketubannya hijau dok. Oh ketuban hijau. Terus itu anaknya jadi stres, napasnya ngos-ngosan, retraksi, pakai CPAP. Oh. Tapi ini baru sekitar 12 jam, udah lepas CPAP-nya. Udah lepas, bagus, dan napas spontan kan. Terus minum dong, saya bilang gitu. Ya, ASI-nya belum ada. Ibunya kekeh mau pakai ASI eksklusif. Periksa gula darah, kan bagus, ya udah. Tunggu aja bayi gede kok. Ya, kalau bayi kecil nggak boleh, bayi besar. Nah terus dia bilang, "Dok, kita kan nanti umur 16 jam biasanya. 16 jam mau diperiksa CRP, ya, mau diperiksa septic marker. Kenapa?" Saya bilang, "Karena takut ada infeksi." Saya tanya, "Ibunya ada nggak infeksi?" Nggak ada. Nggak demam, nggak ini, nggak itu. Oh, nggak ada. Ibunya dikasih antibiotik nggak sama dokter kandungan? Enggak. Oke, periksa dah. Ya udah diperiksa, leukositnya normal, nggak ada itu, jumlahnya normal, nggak ada yang namanya granula toksik. Kemudian trombositnya nggak ada juga yang namanya giant trombosit, nggak ada. Terus CRP-nya 12, emang gue pikirin 12. Pulang, sana, bawa ke ibunya lagi. Nggak kasih antibiotik, enggak. Anaknya bagus banget. Napas spontan. Berapa lama saya pakai CPAP? Kayaknya 4 jam deh dok. 4 jam udah napas spontan. Ya kan? Tanda vitalnya bagus semua. Saturasinya manteng aja. 100 gitu ya. Terus boleh kan ya, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa, 100 boleh dong, mau 100. Terus tensinya bagus, sirkulasinya bagus, semua bagus. Udah pipis, udah ini, udah itu. Ya CRP tinggi ya karena hijau. Foksia ya. Enggak usah. Ya, jadi harus bisa menentukan ini bener enggak gitu ya. Nah ini ibu-ibu resiko tinggi ya, ini mesti nanti dibaca aja. Nah jadi tadi tuh saya udah ngomong persiapan resusitasi ya. Tadi
Jadi ini yang lahir siapa, kemudian alat-alatnya harus disiapkan. Nah ini coba kita lihat sekarang. Ini cuma 2 tuh ya. Tonus ototnya harus aktif. Usaha nafasnya baik. Nggak ada cerita tentang biru, kuning, hijau, merah tuh nggak ada. Itu nanti ketika dia menjelang usia 5 menit. 5 menit harus 80%. Untuk 5 menit 90. Jangan nanya dong, itu mah bagus berarti ya kan. Aku minta 80, 90 ribut lagi. Ya biarin aja ya kan. 10 menit minimal 90%. Ketika itu tidak tercapai, apa yang kamu harus kerjakan? Diberikan oksigen. Namanya free flow. Berapa banyak? Kasih aja sampai targetnya bukan berapa banyak, sampai saturasinya tercapai. Loh, kok saturasinya nggak tercapai? Malah berhenti aja 50-70, jangan terusin jadi 20 liter ya kan? Awas, jangan-jangan ini penyakit jantung bawaan biru. Biasanya penyakit jantung bawaan biru anaknya tidak akan distres nafas. Dia tenang-tenang aja. Cuman saturasi tidak tercapai. Jadi perlu nggak bayi itu dipasang saturasi? Kalau saya bilang iya. Karena mata saya tidak bisa membedakan ini 70, ini 8. Saya bisa tahu kalau dia 30% biru, sebiru-birunya saya tahu. Tapi seseorang yang 70, 75, 80, 85, 90, mata kita tidak bisa bedakan. Jadi saya minta saturasi itu dipasang. Dipasang saja. Buat keselamatan. Yuk. Oke ya, jadi matiin dah. Jadi yakin kalau kayak gini kan kamu nggak lihat dia biru apa nggak usah. Mana ada orang ya kan yang dia lihat nih nangis nggak berhenti nangisnya itu terus ya kan. Nah, kalau yang nggak bisa mah berarti kayak gitu ya kan. Nah, awas itu kayak gitu. Ya jadi hati-hati mengenai nangis dan usaha nafas ini. Kemudian tonus otot itu mah mutlak wajib. Nggak ada bayi lain. Nggak ada, pasti goyang. Ya, jadi nggak boleh itu disingkirin. Nah ini penelitian yang tadi saya bilang, ini beneran nggak sih si dokter itu ngomong bener, tuh ya kan? Begitu lahir nggak ada, kebanyakan nih yang merah ini, ya. Kebanyakan cuman 50-60%. Nanti tuh 5 menit baru dia di 9, 80, 90, 10 menit. Wih, ya. Jadi ngapain lu mau buru-buru? Begitu lahir. Jadi ketika ditanya, anaknya biru. Baru lahir dokter, tenang dulu, tenang. Nanti ya. Tapi kalau dinicu, bayinya biru. Tenang, jangan itu mah ya kan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi di mana yang saya bilang, kata dokter Rina tenang aja. Di mana? Aku bilang saat lahir. Saat lahir 5 menit pertama tenang. Yang kamu mesti konsentrasi ini adalah ambubek atau sipek itu. Oksigen ntar dulu, ntar. Jangan heboh sama oksigen. Kenapa? Ini bayi baru lahir. Kalau sudah setengah jam dan sebagainya nggak boleh. Itu butuh, ya. Jadi ini tim resusitasi. Jadi ngerti nih, gitu loh ya kan. Siapa yang jadi pimpinan? Pimpinan itu urusannya dia melihat tadi. Ini harus saya kasih sipep atau saya VTP, ya kan? Posisinya harus benar. Nah yang lain-lain
mengeringkan, pasang saturasi, itu yang di sebelah kanan. Nggak boleh pasang saturasi di sebelah kiri, itu aturannya begitu ya. Di sebelah kanan pasang saturasi, kemudian probe suhu, kalau pakai mau probe ya, itu di liver, jadi urusan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ngapain? Ngedengerin denyut jantung. Kemarin ada perawat saya, dia dengerin itu denyut jantung, dia dengerin. Ya kan? Ngapain lu? Dihitung. Ya, minggir, saya bilang, kamu besok belajar lagi sama saya. Nggak bisa gitu, dia begitu denger, tuk, 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 tuk. Oh, 100 dok, kalau ini tuk, 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 tuk. Kurang dokter, dalam 5 detik kamu harus bisa. Kecuali, nah orang Jepang janji sama saya, ya kan? Dia sudah bikinkan, nanti apakah itu neopas, apakah itu ini, disambung pakai satu alat, nah kamu VTP dia keluar itunya. Nanti itu akan begitu, kuning atau lampu kuning berarti awas kamu. Kalau lampunya putih berarti mompanya benar. Dan juga langsung dia keluar EKG, keluar. Jadi kamu nggak usah lagi ngitung itu. Tapi kalau sebelum ada alat itu, ya kan, kamu harus belajar. Karena itu harus dibeli. Saya nanti akan usulkan untuk dibeli memang. Tapi sebelum itu ya mesti ngerti. Jangan lama dong. Orang 60 detik itu harus bertindak kok kamu hitung-hitung. Kelamaan. Ya, lama. Nah, ini coba dengerin. Ya, udah tahu itu kurang dari 100. Jangan ngitung. Gitu. Ini yang mana? Itu kurang. Nah, coba yang ini. Ya. Kamu harus dimatiin. Coba. Yang ketiga nih, kumaha ini. Mana? Nah. Ya. Itu gampang buat saya ngomong, ternyata nggak bisa itu perawat. Stres dia, ya kan? Belum masuk. Kalau lagi anteng itu bisa. Begitu ngelihat bayi ngeplek, biru, ya kan? Nggak napas, mesti VTP, padahal dia cuma suruh ngedenger. Langsung buyar. Nggak bisa. Dia sedang kau belajar lagi. Jadi gimana cara belajarnya? Kan bayi banyak yang normal. Coba perawat itu kalau lagi nggak repot, iseng pakai pasang stetoskop, dengerin. Oh ini, jadi kupingmu tuh terbiasa mendengar yang normal. Begitu kamu pasang, lo kok nggak kayak gitu? Udah langsung komentar, oh kurang dok. Dokter kalau kurang dari 100 terus, berarti VTP-nya belum benar. Nah ini sih sebenarnya yang tadi yang saya ceritakan itu, tuh ya kan ini. Jadi udah diomongin dulu, ini tinggal dilihat. Nah, kamu sekarang memakai si PEP-nya itu pakai apa? Ada alat namanya yang paling bagus itu kalau si PEP harus pakai tipis resuscitator. Ada waktu itu saya ke Padang, namanya ke Padang, sana lagi namanya Kabupaten Painan. Kita ngajar begini. Terus malamnya diundang makan oleh kepala dinas dan bupati. Kepala dinasnya bilang di depan bupati, dokter, itu ya yang dokter ngajarin saya bilang harus pakai tipis kan. Tipis tuh bisa ini, mereknya macam-macam. Gimana ya kalau saya beliin aja di rumah sakit? Rumah sakit nanti kita beliin. Rumah sakit RSUD itu di Painan ada mungkin sekitar 10. Kecil yang gede, RSUD ya kan. Nah, kalau puskesmas kan belum perlu ya dok ya. Pak, sebentar, di puskesmas ada kelahiran bayi enggak? Ada dok, ada. Oh, tapi kebanyakan kan bagus, Pak. 100% Pak, di puskesmas bayinya bagus? Enggak sih, ada yang jelek. Maksudnya yang jelek tuh yang butuh bantuan gitu ya. Itu dirujuk katanya ke rumah sakit.
Oh, saya bilang, kan di rumah sakit aja dok, kita siapin buat CPAP. Saya bilang, oh bisa pak, kenapa? Dananya nggak cukup. Oke, kalau gitu gini aja, bapak bikin banner ya di puskesmas, semua puskesmas kabupaten ini bilang, yang boleh lahir di puskesmas ini cuman bayi-bayi yang bugar, yang tidak memerlukan alat bantu napas. Karena begitu dia butuh alat bantu napas kan nggak bisa ditolak. Dia bengong. Oh, kalau gitu mah puskesmas juga mesti ya Bu ya. Bapak yang ngomong, bukan saya. Jadi selalu menteri juga begitu. Oh, kalau gitu seluruh rumah sakit di Indonesia saya kasih. Itu cuman yang tapi rumah sakit pemerintah ya. Itu udah kita hitung, nggak nyampe 1000. Bisa saya beliin. Ntar dulu Pak, saya bilang, di puskesmas bagaimana? Kan Bu kematiannya 70% di rumah sakit Bu. Ngapain saya ke puskesmas? Ibu tahu nggak puskesmas itu puluhan ribu, triliun. Mendingan saya beliin ibu katanya alat yang itu. Terus saya ceritain, oh ya Bu gimana ya kalau kayak gitu. Akhirnya diputuskan, oke deh kalau kayak gitu setiap kabupaten 4. Ada 4 puskesmas yang dikasih yang paling banyak bayinya. Jadi artinya di setiap tempat gitu ya, yang ada kelahiran bayi itu gak boleh, harus ada peralatan itu. Bagaimana kalau dia lahir di bidan praktek swasta, lahir di sini, itu yang kejadian gitu, sesek. Di bidan ini 1, setahun cuma 1, di sana 1, jadi kan jadi banyak. Nggak boleh gitu loh. Jadi di setiap tempat yang ada persalinan bayi, dia harus siap dengan sipet sama ambubek sama oksigen. Ini enggak, yang disiapkan cuman oksigen tok, yang notabene enggak usah. Yo, bener apa benar? Gitu kan? Jadi artinya apa? Rumah sakit Umi ini tadi saya udah bilang ke dokter Desi ya Pak nih, mesti identifikasi. Kalau mau mengembangkan, Bu Saida, mesti mengembangkan kalau memang mau jadi pusat rujukan, dokter identifikasi siapa saja rumah sakit yang sering merujuk ke sini. Datengin dia, ajarin dia. Ajarin yang tak saya ajarin ini, ajarin lagi ke dia. Supaya bayi kecil itu dirujuk dengan kondisi yang lebih baik. Kalau enggak amburadul dia itu, ya kan? Yang rugi nanti di sini, nggak diterima ya salah, diterima belum apa-apa habis sudah uang BPJS-nya. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau objinnya itu benar ya, nangani dengan sebaik-baiknya. Jangan takut, sebenarnya dengan begitu pun Indonesia ini gede, masih banyak bayi-bayi yang seperti itu. Jadi nggak mati konyol. Jadi objin itu mesti benar gitu loh. Gimana bisa gitu ya, dia mau, saya geleng-geleng kepala gitu, mau lahiran katanya Sito, tapi sebentar, sekarang dong berarti dibuka, enggak dok nanti 3 jam lagi, kenapa? Mau ditransfusi dulu pakai Venover biar HB-nya naik, astagfirullah. Jadi selama ini antenatal itu kemana aja gitu loh ya kan, kok HB-nya dibiarin jelek? HB itu buat apa gitu? HB itu kan buat oksigenisasi, pembentukan. Coba dilihat deh, nanti makanya kamu jangan sok-sokan. Saya bilang ini antenatal itu benar-benar kamu tanya. Berapa HB-nya, berapa ininya. Ya kan? Kalau ibunya tuh sehat, jangan sehat dilihat gendutnya. Enggak. Ya kan? Gendut ternyata anemi, HB cuma 9, belum kolesterolnya tinggi. Nya juga cuma 15 apa 5. Udahlah, kacau udah bener. Itu minimal udah pakai CPAP. Nah, kalau seperti itu jangan mengklaim, ya kan?
bayi anak ketiga, ke satu kedua bagus, yang ketiga ini mungkin ibunya udah amburadul lah gitu ya kan, usianya udah berapa, terus jelek. Kita udah tahu, begitu lahir nangis, abis itu merintih, kan harus pakai CPAP. Nah apa yang dikatakan oleh teman-teman ketika orang tua nanya, dokter kenapa? Anak saya kan antenatalnya bagus, saya udah tiap bulan udah di USG, katanya normal, bagus, gak ada apa-apa. Disebutnya sepsis. Bukan, ya kan? Kata siapa tuh tadi, saya juga nggak ada sepsis. Saya selalu bilang, sini Pak, sini. Duduk ya. Bapak tahu nggak sih kehidupan janin waktu di dalam kandungan itu paru-parunya tuh isinya air Pak, bukan udara. Belum dipakai untuk pernapasan. Pernafasannya oksigen masuk, CO2 keluar itu lewat tali pusat, nggak ada urusan dengan paru-parunya. Jantungnya tidak dipompa untuk memompa ke seluruh tubuh, enggak. Makanya ada PDA, ada ductus venosus, ya, ada foramen ovale. Lewat Pak, bypass saja begitu. Jadi buktinya pun bayi-bayi yang kelainan jantung bawaan tuh bisa hidup kalau di kandungan. Nah begitu lahir Pak, airnya itu mesti keserap. Tekanan paru mesti turun. Itu yang bypass itu mesti nutup. Ada apa 10% yang gak bisa sukses. Nah itulah yang 10% itu selain prematur itu ibu-ibu yang HB-nya kurang lah, inilah itulah tuh. Nah, begitu tuh. Tapi kita gak ngomong, jangan ngomong kayak gitu kan. Itu Pak ada Pak yang seperti itu. Jadi saya harus tolong. Siapa tahu ya nanti bagus. Dalam 24 jam ini buat dokter nih. Kalau dia tidak baik berarti something wrong. Ini bukan masalah adaptasi. Saya harus periksa jangan-jangan sepsis. Jangan-jangan ada kelainan anatomi. Ada yang seperti itu. Mungkin sepsis, belum tentu. Ini enggak, hajar aja semuanya sepsis gitu. Gimana sih? Jadi dia harus mengerti bahwa itu ada yang namanya transisi seperti itu. Nah, kita enggak tahu. Tapi anak saya yang ke satu kedua enggak apa-apa. Bapak harusnya alhamdulillah bersyukur sama Allah. Bayangin kalau tiga-tiganya Pak, Bapak cuma disuruh satu. Ya kan? Gimana kalau 3? 3 lama-lama. Ya, tapi kapan anak saya pulang? Bapak berdoa saja. Di situ mudah-mudahan kalau dia cuma transisi 4-6 jam juga beres. Tuh. Jadi tidak ada yang disalahkan dalam hal ini. Ya kan? Objin juga senang jadinya. Ya kan? Cuman sebenarnya dia yang memble kalau menurut saya. Pasti ada yang nggak beres ini sama si ibu. Biasanya objin sekarang ngerti, ini maaf, ini bukan pasien saya pun ketibanan, ada dirujukan dari mana entah. Jadi dia ngerti bahwa sebenarnya jangan nyalahin saya dong, gitu ya kan. Syukurlah kalau kayak begitu. Yang bahaya adalah yang antenatal di dia, terus dia nggak merasa salah lagi, ya kan. Merasa suruh dikasih aja, KB, pasti jelek deh kayak gitu. Karena kondisi parunya nggak paripurna gitu ya, paham ya? Nah, tuh. Seperti itu, banyak sekali sekarang, tapi cuma sebentar yang seperti itu. Nah, ya kalau kayak gitu terserah pada rumah sakit Umi nih, kalau mau menghadapi seperti itu tuh, itu mau dikasih high care, ya kayak di rumah sakit Brawijaya, dia bilang waduh kalau kayak gitu ribut nih, pasien masuk NICU kan mahal, ya kan? Oke, di Hermina juga begitu, terserah saya bilang. Jadi dimasukin ke high care, nanti kalau memang dia berlanjut masuk ke NICU supaya seneng dia gitu. Objin pun seneng. Karena Objin waktu itu pertemuan, mereka mengeluh, oh jadi pasien saya banyak masuk NICU. Terus saya bilang, kenapa? Kamu sebal sama saya, semua dimasukin NICU, mau saya biarin aja itu. Nyesek, oh enggak. Bukan itu maksud. Ya jadi pasien dia, saya udah ciriin yang
objin yang memang ngawur gitu ya, pasiennya nanti kebanyakan masuk NICU semuanya walaupun sebentar, ya kan? Nah dia kan nggak nyaman buat dia gitu loh. Dia bilang bagus-bagus semua masuk NICU terus mahal. Pasien tidak siap. Nah yang seperti itu apakah boleh katanya pakai high care? Terserah kalau saya sih. Itu kebijakan dari rumah sakit. Yang penting kita menjalankan tadi bugar tidak bugar apa yang harus ditolong selesai. Masalah uang saya bilang saya nggak ikut-ikutan. Karena saya bukan owner. Saya bilang silahkan aja nanti bicara. Saya nggak tahu di sini gimana gitu ya. Nah, jadi bicara tentang tipis resuscitator ini di rumah sakit Umi punya seperti ini ya. Nah, yang bagus ini sebenarnya ini harus apalagi kalau punya bayi-bayi di bawah 1.500 atau 32 minggu. Ini harus disambung dengan humidifier. Sebab ya, gas yang ada itu dingin dan kering. Kalau nggak percaya coba aja putar, taruh di sini, dingin. Jadi harus lewat dulu ini dehumidifikasi, kemudian ini sumber gasnya itu kan tadi harus 21%. Gimana kamu memakai tabung tetapi harus 21%? Kan nggak ada oksigen itu 21, oksigen dari dinding, oksigen dari tabung itu 100%. Bahaya sekali buat bayi. Ya kan? Jadi kamu harus mencampurkan ini antara medical air sama oksigen. Ini nggak cukup, harus dihumidifikasi supaya nanti yang ngalir ke si bayi itu hangat. Semua harus kayak gitu yang di bawah 32 minggu. Di bawah 28 minggu, lebih lagi. Gitu, ya. Nah, saya tuh bilang tadi, beneran kamu mau bikin ini, tabung oksigen sama medical air, itu kan bayar. Bukan boleh ngambil di jalanan gitu ya, pakai tampung di luar terus keluar oksigen dan medical air. Nggak bisa itu, harus beli ya. Owner rumah sakit tahu berapa harganya satu tabung. Ya kan? Jadi waktu itu kalau memang berat, saya bilang kalau di Pondok Indah nggak mau pusing karena pasiennya nggak ribut. Nah tapi kalau BPJS awas-awas kamu, ya kan? Jangan ngehabisin jatah paket itu buat beli gas, gitu ya. Nah itu kamu harus punya yang seperti ini. Ini kita ciptakan untuk daerah sebenarnya. Ketika kalau di Bogor mungkin ada medical air cuman mahal, gitu ya. Tapi kalau ketika bicara di Papua nggak ada ininya. Jadi kita pakai alat nanti yang bisa menghasilkan medical air hanya pakai baterai. Nah, cuman memang lebih jadi repot, ini harus pakai manual gitu ya. Nah, cuman jadi murah gitu loh. Tujuan tercapai tapi bisa menghemat ya kan, sehingga nanti uangnya dipakai untuk yang lain. Kalau tidak rugi. Jadi Dokter Musaida ke depan kalau ini mau eksis, saya usulkan nomor 1 perkuat tim di sini, nomor 2 mau tidak mau dokter harus turun ke bawah. Adakan pertemuan, jadi sambil dokter itu kan kita diajarkan ya, kalau kita memberi banyak kita akan menerima banyak, ya kan? Ketika kita pelit kita nggak akan dapat apa-apa. Nah, ajarkan mereka supaya melakukan ya antenatal lah, resusitasi juga benar, sehingga ketika mereka merujuk itu kita tinggal melanjutkan. Bagus. Nanti biaya menjadi lebih sedikit. Kalau tidak kita gitu. Ya. Ibaratnya penanganan di awal yang saya bilang 1 menit pertama 60 detik itu sangat menentukan, ya kan? Sebab paru-paru itu kalau sudah kolaps, ya kan, berjam-jam susah sekali untuk dibuka. Jadi kenapa harus ada CPAP in the delivery room pakai tipis ini? Karena tadi saya bilang ada kondisi, ya kan, di dalam kandungan sebagai janin dia terbuka tapi isinya air, Afel itu. Kemudian pada infartu dia harus diserap sendiri sehingga dia kolaps.
Pada saat dia lahir itu harus dengan tekanan yang kuat, dia aktivitas tonus otot dengan napas, nangis itu harus dibuka semuanya. Ketika tidak terbuka 100% kita akan melihat bayinya itu ngos-ngosan. Karena dia berusaha untuk ngebuka dengan tekanan yang setinggi-tingginya. Retraksi, merintih, nafas cuping hidung itu adalah upaya untuk membuka alveol yang kolaps. Jadi tidak boleh kita biarkan. Kapan kita harus nolong? Segera waktu itu juga. Buka. Karena begitu dia terbuka, selanjutnya dia akan sendiri. Seperti itu. Jadi bukan oksigen yang kamu perlukan. Sayangnya, ya, bidan praktek swasta, rumah sakit swasta atau puskesmas masih menyiapkan begitu ada retraksi dan sebagainya, dia kasih oksigen. Bayi itu tidak butuh oksigen. Dia butuh tekanan untuk membuka paru itu. Pakai apa? Pakai CPAP. Tapi CPAP itu memerlukan tekanan gas, aliran gas. Yang harus disiapkan oleh oksigen fraksi 21% atau setinggi-tingginya 30. Nah itu mau tidak mau harus digabungkan antara medical air dengan oksigen. Itu saja sebenarnya resusitasi yang mau saya ajarkan, segitu aja. Selebihnya itu untuk dokter. Karena jarang sekali sekarang itu bayi itu harus diintubasi, jarang. Kapan bayi itu harus diintubasi? Satu, ya kan? Kalau bayi itu sudah terdeteksi oleh dokter kandungan hernia diafragmatika, nggak bisa, tidak bisa. Gitu. Oh bayinya bagus, bukan, nggak bisa. Itu ya harus diintubasi. Satu. Nomor dua, bayinya apnu. Apnu aja udah kamu VTP, kebuka dadanya, ya kan bagus saturasi, tapi begitu kamu stop dia berhenti juga napas. Nah yang seperti itu harusnya amat sangat jarang. Mengapa? Itu berarti terlalu lama. Di dalam kandungan dia jelek, hipoksia. Makanya saya bilang kalau obgynnya, bidannya pinter, nggak bakalan diintubasi itu, nggak bakalan. Tapi VTP iya, bisa aja. Jadi kalau sampai kamu VTP, yang benar loh ya VTP-nya nanti, makanya kita akan lihat. Kalau kamu VTP juga ngawur ya udah. Ya. VTP-nya benar, ya. Itu dan di dalam kandungan itu juga belum lama. Saya selalu bertanya pada waktu seksio ataupun apa gitu, Mas, Mbak atau Dek, ini bagaimana kondisi janinnya sekarang? Maaf, Prof, ini sudah beradikardi. Oh, kalau beradikardi udah pasti dia akan kepot. Beradikardi loh ya. Tahu ya beradikardi kurang dari 100. Janin beradikardi macilaka. Kalau takikardi masih berharap. Sebab janin itu sebenarnya ketika dia stres dia akan takikardi dulu. Dia akan mules, gelisah ya kan? Gelisah takikardi. Kita juga begitu, akan jantung tuk ya kan? Nah ini tidak diantisipasi, entah diapain, miring kanan, miring kiri, kasih oksigen lah, ya kan? Tunggulah, inilah, itulah. Akhirnya ketubannya hijau, kental lagi, terus bayinya mulai beradikardi. Jadi kalau dilihat grafiknya dia akan naik dulu, habis gitu lama-lama dia akan lurus begitu mulai turun. Jadi yang turun ini sudah terlalu lama. Jadi bohong kalau bidan bilang demi Allah ini kan baru. Oh, Allah dibawa-bawa. Itu kan teorinya gitu, kamu melanggar kodrat, nggak bisa dong. Gitu. Nggak bisa itu. Ya, jadi tidak boleh. Pasti nanti nggak bangun dia. Kalau nggak bangun kayak begitu, ya awas kamu, ya kan? Intubasi, lantas kau matikan itu,
pemanas di cooling, karena ini pasti urusannya kalau nggak hipoksik iskemik, satu lagi lebih jelek lagi ensefalopati. Awas ya, saya kasih tahu kalau kamu VTP benar loh ya, VTP dengan benar tidak bangun-bangun, ya kan? Kamu VTP udah 3 menit, kamu lepasin, bagus di VTP bagus, tapi tidak ada usaha napas, dan lama-lama intubasi, habis itu ceklek, cooling, seperti itu. Urusannya dia HII. Jadi jangan bercanda ini oksigen, gitu ya kan? Tuh. Jangan bercanda bidan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dia napas, cuman nggak bagus. Gitu. Jadi napas gitu ya, kemudian dikasih CPAP. CPAP-nya tuh tinggi sehingga butuh oksigennya juga tinggi. Nah, yang seperti ini juga harus diintubasi, malah harus dikasih surfaktan. Nah, surfaktan itu kan mahal, ya kan? Nah, jadi tapi sebenarnya BPJS itu kalau merawat bayi yang kecil kan dia juga ada kecil, ya kan? Saya juga bingung dengan Hermina nih, ya kan saya diminta di situ. Ini gimana sih? Kamu tuh mau ngerawat bayi kecil gitu ya? Dia mau terima bayi di bawah 28. Tapi dia jangan ngomong-ngomongnya cuman ini aja. Nah, saya geleng-geleng kepala. Dia mau terima itu, tapi ketika dia itu harus diintubasi, ya kan? Jadi nggak boleh ya kalau CPAP itu ada yang namanya gagal CPAP. Kamu kasih CPAP kan bisa 7, 8. Itu FiO2-nya nggak boleh lebih dari 40. Malah teorinya harus nggak boleh lebih dari 30%. Oke lah, saya bilang 40. Ini 50, 60, nggak boleh itu. Walaupun dia napas, harus intubasi, kasih surfaktan. Karena dengan begitu nanti dia bisa diekstub bagus. Kalau tidak, kamu jadi rusak kan? Nanti seminggu enggak lepas-lepas, akhirnya harus diintubasi. Jadi mahal. Seperti itu. Nah, jadi tadi saya titipkan sekali lagi, Dr. Musaida, rumah sakit ini harus menentukan, ya kan? Mau yang mana dulu. Gitu. Berbareng dengan objin, ya kan? Jangan, menurut saya tuh jangan nafsu besar gitu kan, santai dulu, lihat dulu, ini mending step by step, tapi mulus jalan. Dulu saya dengar Dr. Musaida gitu juga ya dok ya, kita step by step terus makin berkembang seperti itu. Kita akan ke sana gitu. Tapi coba lihat ya, bayi lahir juga nggak ujuk-ujuk lari, enggak. Kita harus benerin dulu perawat kita. Ya, mungkin dokter Desinya jagoan, tapi bagaimana perawat? Ya, perawatnya harus dimantepin dulu. Gitu. Nah, sehingga enak, gitu. Ya, sehingga enak, semuanya berjalan gitu, dengan baik. Ini saya kira sih, nah ini kan target oksigennya yang tadi saya bilang, nih 80 menit kelima. Ini lihat nih, jadi bahaya besar ini seringkali keterlupa. Ini ada penelitian. Target saturasi oksigen. Jadi bukan saya yang bilang. Ini menit kelima itu harus di atas 80. Nggak boleh kurang. Kalau kurang kamu kasih cepat. Ya kan? Kalau kamu biarin aja, karena kamu nggak pasang saturasi, apa yang terjadi? Tidak mencapai target saturasi oksigen 80% saat usia 5 menit. Ini penurunan saturasi oksigen di otak nih nanti jadi serba palsi. Awas kamu. Ya, jadi sebenarnya resusitasi itu udah segini aja kalau objinnya bagus, ya kan? Apa? Kamu tentukan ini risikonya apa, ya kan? Kamu siapkan alat-alat, kamu mengerti bahwa ada kondisi bugar dan tidak bugar. Boleh nggak ini di IMD? Jangan lupa, ya kan? Pasang saturasi oksigen. Jangan lupa siapkan yang namanya CPAP dan untuk VTP, itu saja. Ya kan? Kalau bagus itu VTP cuma sebentar, paling ke CPAP. Kamu ngacak-ngacak di situ, aut-autan, ya udah. Nanti mungkin bayinya hidup tapi sipi, bayinya hidup nggak pintar-pintar banget gitu.
jelek seperti itu. Jadi nggak ada dokter intubasi, ada jarang banget. Saya ada kali 8 tahun nggak pernah intubasi lagi, ya kan? Jadi basi cuman kalah cepet sama yang biasa gitu ya kan, kalah cepet saya. Bahkan teman-teman saya di luar negeri itu bilang, boleh nggak aku kirim perawat sama dokter ke tempat kamu, karena mereka udah nggak pernah intubasi, takutnya lupa ini mahasiswa. Enak aja, saya bilang kan kalau gitu mahasiswa saya juga boleh dong ke sana. Mahasiswa kita nggak boleh ke sana kalau megang-megang pasien. Ngapain ke sini? Nggak usah. Suction pada bayi baru lahir dengan cairan ketuban jernih, efek samping refleks vagal bradikardi terlambat. Jadi jangan, ya jangan. Jadi yang tadi saya ngomongin kan, saturasi begitu, bukan buatan saya loh, ya kan? Itu sudah terbukti, diteliti orang. Rekomendasinya apa? Suction rutin pada bayi baru lahir dengan cairan ketuban jernih atau bercampur pekonium tidak direkomendasikan. Ketubannya hijau, ya kan? Hijau dokter, tapi anaknya bugar, nggak usah. Salah sendiri, kenapa kau biarkan jadi hijau? Itu nggak ada gunanya. Kamu suction tidak bakal udah masuk ke paru-paru, tidak ada gunanya. Ini dari tahun 2010, sekarang udah 13 tahun. Jadi kalau kamu masih ngerjakan juga, malu nggak gitu? Orang 13 tahun yang lalu nggak ngerjain, gitu. No change from 2010. Ngapain lu gitu loh? Jangan malu-maluin. Gitu. Nih saturasi, ya, tuh 5 menit, nggak tercapai, awas gitu, ya. Cerebral palsy. Nah, coba sekarang lihat ini. Kayak gini. Dibantu apa? Ini bugar nggak? Tidak bugar. Jadi diapain? Pakai CPAP, ya. Pakai CPAP. Berapa oksigen yang dikasih buat bayi ini? Ini bayinya bayi kecil apa bayi gede nih? Kecil. Jadi berapa? 30 aja. Ya. Bisa pakai 30%. Coba ini. Kalau ini apa nih? Ini di VTP enggak? Di VTP enggak? Pakai CPAP gitu. Wah, mantap. Kan tadi saya bilang, kalau VTP itu kapan? Bawah 100 atau ya, kalau di bawah 100 itu bayinya pasti ngeplek, diem. Kalau napas juga paling kayak gitu aja. Masa itu CPAP? Ya. CPAP itu harus napas, ya, harus napas. Nggak boleh apnu pakai CPAP, nggak boleh. Ya. Nah, coba. Ini bayi yang bugar tadi ya. Nah, ada nggak masalah ibu anak kandungan? Nggak ada IMD. Nah, IMD ini jangan lupa dikeringkan dan sebagainya. Jadi langkah awalnya di sini. Oke. Nih yang tadi ya kan pakai apa? Pakai CPAP. CPAP-nya 30%. Jangan berhenti di situ. Kalau masih retraksi itu artinya kan masih butuh tekanan, ya. Kenapa sih retraksi, merintih dan napas cuping hidung? Itu artinya tadi saya bilang apa? Alveolnya ada yang belum berfungsi, baru terbuka, entah masih kuncup, ya kan? Entah ada airnya. Pokoknya nggak bisa digunakan. Itu harus cepat kita bantu. Jadi kalau dia masih merintih dan sebagainya 7, naikin aja 8. Oksigennya perlu dinaikin nggak? Ntar dulu dong gitu loh. Oksigen itu jangan ngacak-ngacak ya. Merintih dan sebagainya itu jangan sekali-kali pakai oksigen. Oksigen kapan digunakan?
Nanti kalau saturasi, jadi oksigen itu hanya urusannya dengan saturasi. Paham ya? Oksigen hanya untuk saturasi. Nggak punya saturasi, tutup aja sudah. Tutup aja sudah, ya kan? Ya udah bubar aja jalan. Kalau kayak gitu, bagaimana caranya? Itu kembali ke tahun berapa itu, gitu kan? Nggak bisa. Saturasi harus. Oh saya punya saturasi tapi ada di nicu, bawa. Saya punya sipep tapi di nicu, bawa. Nggak punya, ya udah pulang aja saya kayak gitu, ya kan? Gimana sih gitu? Saya nggak minta yang aneh-aneh, saya cuma minta ada tipis resusitator. Nggak bisa dokter saya, oh ya sudah disiapin juga ambu bag. Saya nggak punya tipis resusitator, ya kamu berdoa aja semua bayi apnu, ya kan? Sama bugar nggak ada yang nyesek. Sekarang saya tanya sama bidan, banyakan yang apnu atau banyakan yang sesek kayak gini? Dokter, jadi perlu nggak pakai tipis resusitator? Perlu, tapi saya nggak punya. Ya udah kamu jangan nolong. Atau kau tulis di situ di depan pintu rumahmu, ya kan? Bayi yang lahir di tempat saya bugar atau apnu, sesek aku nggak jamin. Nggak bakal ada yang datang ke tempatmu, ya kan? Nggak ada. Berani nggak ngomong kayak gitu? Enggak, berarti nipu loh. Oh gitu, ke pasien, ya kan? Pasien tidak tahu, dikira datang ke bidan, datang ke rumah sakit, tertolong, ternyata tidak. Nah itu kejadian di rumah sakit di Jakarta Timur, dituntut. Tapi sekarang dia udah beli, Bu. Enggak, dia nggak punya, gila juga. Dan baru saja mendapat sertifikat paripurna. Masa kayak gitu? Nah beneran, nggak dengerin kejadian. Tuntut, karena pasiennya mati. Gitu ya, di Jakarta loh ya, Jakarta Timur. Gitu. Sesek. Udah sesek, bidannya lebih cilaka lagi. Nggak apa-apa, kasih oksigen. Sejam kemudian tambah sesek kan? Karena memang bukan oksigen yang tambah sesek. Pindah mau ke rumah sakit Budi Asih. Nunggu ambulan, nggak ada. Ambulannya lagi dipakai, nganter. Dari situ. 3 jam nyampe ke rumah sakit Budi Asih, besok mati. Ngamuk orang tuanya. Jadi awas gitu loh, jangan. Jadi ini tipis resusitator harus ada. Nggak ada. Ya tuh bikinnya tulisan di situ, ya kan? Jangan sesek loh ya. Di sini aku cuma punya oksigen sama ambu bag, gitu ya kan. Jadi ambu bag itu kan nggak bisa untuk CPAP, nggak bisa. Jadi tidak bisa memakai itu. Kalau mau paling ini, Jackson Reese. Jackson Reese ini biasanya anestesi suka pakai. Cuman kalau kita pakai gini pada bayi kecil, buta. Jadi nggak boleh lagi ada yang seperti itu. Gitu. Jadi ini kamu punya, ya kan? Jadi yang bagus itu harus pakai tabung oksigen ya. Ini nanti mungkin bisa kita ajarin. Sama sebenarnya prinsipnya, cuma di sini ada yang namanya oksigen dengan ini baterai yang bisa menghasilkan 21, 31, tapi 25 nggak bisa. Ya seperti itu. Ini saya kira sudah dikerjakan ya di sini ya. Karena ini nanti kita belajar ambu bag ini seringkali salah karena terlalu besar memilih masker, kemudian juga megangnya ini masih bocor. Hati-hati, ini kelihatannya gampang tapi seringkali salah sehingga ketika bayinya membutuhkan VTP ini nggak berhasil, akhirnya jadi diintubasi. Kalau surfaktan, ya tadi saya bilang sekarang itu semakin berkembang, jadi bukan cuman yang harus RDS, tetapi sudah lebih maju ketika jadi kita sekarang itu pasien kita nggak suka diintubasi, tapi kalau sampai harus diintubasi, ya bukan karena intubasinya tuh bukan karena tadi hernia diafragmatika, itu harus dikasih ini surfaktan. Oke, seperti itu.